Oke guys, sekarang kita lanjut bongkar interiornya Project Car 40. Jadi ini semua interiornya sudah kita pretelin dan kondisi di dalam seperti ini guys. Ya kan? Untuk karat di lantai atau di sasisnya itu hampir nggak ada sama sekali karat. Cuman di bagian besi-besi bracket kayak gini ada karatnya nih. Wajar banget, ini mobil tahun 2007, ya kan? Jadi bedanya Vios G dengan Limo tuh seperti ini ya guys. Kalau Vios G tuh masih kelihatan segar walaupun tahunnya tahun 2007 gitu. Nah ini untuk joknya sama part perintilnya bakal kita cuci semua. Ini joknya nih, joknya kotor, nanti kita coba bersihin. Yang belakang juga sama, kotor juga. Jadi pokoknya untuk bagian pretelan yang kita copot ini bakal kita kasih bersih semua guys gitu. Oke guys, sementara kita nungguin dulu kering nih part-part perintilannya. Ini jok, terus apa namanya nih, dia punya plastik di interior udah kita cuci semua. Jadi tinggal nunggu kering karena kemarin hujan, sekarang mau kita jemur lagi ya kan. Mudah-mudahan kering sekarang, mudah-mudahan kering hari ini jadi bisa dipasang balik ke mobilnya. Nah selagi kita nunggu kering, ini saya mau lanjut ke bagian kabel-kabel nih. Ini kabel-kabel kayaknya diacak-acak nih kayaknya ya kan. Soalnya gini guys, ini di bagian lampu senja mati semua, lampu kecilnya mati semua ya kan. Dari mulai lampu depan, belakang, terus panel saklar AC, terus panel tuas matic, semuanya mati ya kan. Nah kalau mati otomatis yang kita cek adalah sikring, kodenya apa sih, sikring tile yang di kolong situ tuh. Setelah dicek ternyata memang putus si sikringnya. Sebentar, sikringnya memang putus. Ini ya kodenya tile atau ekor nih tuh. Ya pokoknya ini nih, tile yang 10 ampere. Nah setelah saya cek ternyata sikringnya hancur, putus tuh. Nah setelah saya ganti pakai sikring baru, ternyata nggak ngaruh. Lampu kecilnya atau lampu kotanya tuh tetap mati semua. Jadi kesini nggak ada arus nih, nggak ada arus. Terus di speedometer juga indikator lampu kotanya nggak nyala. Tuh, nggak ada yang nyala. Nyata pak. Tapi lampu jauh kurung. Kadang-kadang tapi itu langsung ditembakkan, coba tong dikontakin. Tok terus kocok. Ya. Tuh. Itu guys. Jadi ini lagi kita sasar dulu. Lagi kita cari dulu sumber kabel yang diacak-acaknya mana, ya kan? Mudah-mudahan ketemu. Ya kalau nggak ketemu berarti nggak bisa dibenerin gitu. Soalnya ini rangkaian lampu di depannya aja kacau banget. Tuh. Ini jalur-jalur lampunya tuh aneh guys. Ini nggak tahu kenapa mobil dibikin kayak gini, sayang ya. Ini bikin lampu tembak kayak gini. Jalurnya juga jalur gajah ini. Tuh. Ini kacau lah ini. Terus ini untuk bim depan ini udah pernah nabrak lumayan kencang ya. Tuh sampai gepengnya begini. Ya kan? Oh. Sampai gepengnya gitu guys. Nah jadi untuk jalur kabel mau kita coba cari dulu ya kan, sumber
sumber apa namanya, sumber yang diacak-acaknya dari mana. Semoga ketemu ya, kalau nggak ketemu berarti kita nggak bisa ngerjain gitu. Oke guys, sudah ketemu nih. Ternyata penyakitnya dari saklar lampu sini nih. Ini udah diakalin. Kayaknya sih udah oke. Jadi penyakitnya tuh dari dalam sini guys. Nah, dari dalam sini. Jadi dalam sini itu pernah dibongkar. Jadi si plat tembaganya itu melengkung. Jadi ketika saklar diputar, si platnya itu nggak nempel semua. Jadi nempelnya cuma di satu titik doang. Harusnya kan kalau saklar diputar harus nempel kedua titik tuh. Karena si plat tembaganya udah melengkung. Jadi ketika saklar diputar, plat tembaganya ini nggak nempel gitu guys. Sekarang udah oke nih. Tuh guys. Nih nyala satu indikator lampu hidup. Ini fog lamp. Ini rear fog lamp. Ya, jadi sekarang semuanya udah nyala nih. Harusnya sekarang sudah normal kembali. Gitu guys. Oke. Nah, jadi enaknya ketika posisi dashboard dibongkar kayak gini tuh seperti ini guys. Jadi kayak kabel-kabel yang susah dicek ketika kondisi dashboard masih terpasang itu bisa ketahuan gitu guys. Jadi untuk sikring tadi kita ganti sekitar 4 piece ya kan. 4 sikring ada yang putus, di sini 2, di depan 2 ya kan. Nah terus ini juga udah kita akalin. Nah, jadi sekarang untuk lampu-lampu kecil di sini udah nyala semua nih, harusnya udah ada semua. Ini lampu buat apa namanya nih, transmisi matic. Kita tes dulu ya. Nah, udah nyala. Tadi di sini nggak ada arusnya sama sekali guys, jadi mati semua. Lampu tuas matic, lampu saklar AC, lampu hazard, nih segitiga, lampunya nggak nyala. Terus lampu iluminasi buat speedometer, kalau lampu dinyalain speedometer redup, itu juga nggak fungsi. Nah sekarang insya Allah semuanya sudah berfungsi kembali guys gitu. Oke. Jadi sekarang kita nunggu dulu bagian eksteriornya kering, habis itu kita pasang balik ke mobilnya. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau rapin kabel dulu nih, ya kan. Ini kan kabel di depan tuh awalnya acak-acakan ya. Jadi ini kabel mau kita bikin rapih bisa yang kita kerjain. Jadi awalnya tuh di sini banyak kabel jumper, ke sini ke sini pokoknya banyak kabel jumper. Terus untuk kabel headlampnya juga ini banyak yang disuntik guys. Ini disuntik untuk ngambil arus buat ini guys. Nah si lampu tembak. Jadi untuk rangkaian sekarang kita pisah nih. Jadi untuk lampu utama ya lampu utama, lampu tembak beda lagi dia jalurnya. Jadi nanti nggak apa namanya, nggak di satu saklar. Awalnya kan cuma di saklar ini aja nih guys. Nih di saklar sini. Jadi ketika kita nyalain lampu jauh, lampu tembak sama lampu utama nyala semua. Nah, sekarang mau kita coba bikin jalur baru. Jadi nanti untuk si lampu tembak ini bakal kita bikin jalurnya baru. Terus untuk saklarnya kita bakal simpan di saklar buat fog lamp. Ini kan Viosky ya. Jadi kalau Viosky itu saklar fog lamp bawaannya di sini. Nah ini nih. Sedangkan yang kotak di sini nggak kepake. Nah itu bakal kita pakai buat dijadiin lampu tembak. Nah di sini nih guys. Jadi ini kan saklar spion retract. Jadi spion retractnya nanti bakal seperti biasa. Nah ini nanti kita copot. Nah
Di sini kita pasang saklar fog lamp. Fog lamp ini buat lampu tembak. Gitu guys. Terus untuk pemasangan klakson juga ini lagi kita rapikan. Jadi kita rapikan semuanya aja lah ya, biar nggak nanggung. Kan ya Pak, biar nggak nanggung. Jadi untuk si klakson ini kita bikin rangkaian kabelnya lebih simpel gitu, karena kan kalau terlalu banyak kabel kayaknya kumuh gitu, kelihatannya kurang oke. Jadi makanya kita coba bikin sesimpel mungkin gitu. Nah ini guys kondisi kabelnya ya, kabel headlamp tuh. Jadi ini nanti kita rapikan sebisanya supaya bentukannya nggak acak adul kayak gitu. Terus ini untuk pemasangan apa namanya nih, kabel set baru untuk lampu tembak. Kita bikin jalur baru nih ke dalam. Jadi sekarang si lampu tembak ini punya saklar sendiri guys gitu. Ini juga klakson udah kita rubah posisinya, yang saya di kanan kiri sini kan. Jadi kita bikin dekat supaya perkabelannya itu nggak terlalu acak-acakan gitu guys. Ini kita tes dulu ya Pak, betul Pak. Nah ini cara nyalain lampu tembaknya ke apa nih namanya, ke lampu senja. Nah ini saklar udah nyala, tinggal pencet. Oh ya kan. Nah sip. Jadi sekarang posisinya nggak satu saklar buat rame-rame. Jadi sekarang dipisah, punya saklar masing-masing guys gitu. Oke guys, nih dandanin kabel udah kelar alhamdulillah ya kan. Jadi semua lampu insya Allah sudah berfungsi lagi ke apa namanya, ke standarnya ya kan. Jadi ini saklarnya udah kita rapikan. Nah jadi untuk lampu permanen Pak, sedayana Pak. Nah ini kan posisi mati nih, coba lampu senja Pak. Nah lampu senja sekarang nyala. Awalnya kan ini si angel eyes-nya nggak nyala, sekarang angel eyes-nya udah nyala. Tuh yang belakang juga nyala lampu senjanya. Nyala, awalnya nggak nyala guys. Itu coba lampu utama Pak. Nah ini lampu utama nyala. Tuh ini lampu jauh. Tuh nih cut off nya sini. Nah ini lampu dekat. Nah lampu jauh itu. Fog lamp Pak. Nah ini fog lamp sekarang udah nyala nih. Tuh fog lampnya masih bohlamnya bohlam lampu ayam nih. Beres. Lampu tembak Pak. Nah lampu tembaknya udah nyala. Tuh ini lampu ramai banget ya. Udah pakai proji lampu tembak, gila. Jadi sekarang udah oke guys gitu. Sip Pak, sip, beres. Pada mana? Oke.